Jadi gini, sebelumnya kebetulan tadi malam aku ketemuan sama Ruben. Jadi kan udah lama nih sejak kasus ini naik kita nggak pernah ketemuan. Cuman ya DM atau WhatsApp, telepon gitu. Itu juga jarang. Nah pulang dari umroh dia eh, DM lah, Mas ketemuan yuk gitu. Nah semalam banyak ngobrol-ngobrol sih kebetulan sama Ruben. Dan eh, alasan dia untuk mengajukan gugatan untuk hak asuh anak karena dia melihat uh, lingkungan dari uh, yang sekarang ini kurang sehat menurut Ruben secara uh, pertumbuhan anaknya. Dan Ruben juga ceritakan waktu di bandara itu sebelum ke umroh itu kan ketemuan, dia senang, cuman karena waktunya mepet kan dia harus berangkat juga, banyak media kan jadi kagok ya, maksudnya waktunya nggak banyak. Terus juga dia dia juga bilang kan bisa dilihat sendiri gimana reaksi anak-anaknya gitu kan, agak kaku gitu ya, dia sedih sih. Jadi perjalanan itu dia di pesawat itu, selama di perjalanan dia berdoa terus dan tadi tunjukkan jalan keluar gitu ya, sama sama Tuhan lah, sama Allah gitu, dia waktu mau berangkat gitu. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan gitu, dan dia katanya sudah mempersiapkan secara hukum bukti-bukti yang menguatkan alasan dia untuk kenapa untuk mengambil hak asuh anak. Buktinya sendiri apa bang yang udah di share sama Ruben? Kenapa? Bukti yang udah dibilangin Ruben apa aja? Aku nggak bisa ceritain di sini ya karena itu buat di persidangan sepertinya. Cuman ya lumayan kaget juga sih gitu melihat apa yang isu yang beredar, terus dia ngasih lihat bukti-bukti gitu. Seperti katanya kan dibilang dia tidak uh, sulit untuk ketemu anaknya, ada nomor handphone langsung anak-anaknya gitu kan. Dan dari pihak Wenda juga kata tidak mempersulit. Tapi semalam aku lihat beberapa bukti ya yang kaget juga sih gitu, dan menyayangkan gitu. Mestinya mengasuh anak-anak bersama-sama, co-parenting itu berjalan dengan baik. Cuman sepertinya ada memang hal-hal yang memang ini udah jadi akumulasi Ruben gitu, udah sekian lama dia uh, menahan diri untuk nggak mau masuk ke jalur hukum sebenarnya gitu. Tapi Mas Nanda sendiri melihat sebagai sahabatnya dari korban sendiri, melihat perubahan dari sikap anak-anak ya sih Mas Nanda, maksudnya kan sudah kenal, lihat tanda-tanda dari kecil, ini melihatnya perubahannya seperti apa sih? Ya kita bisa lihat sendiri semua ya di video yang beredar di bandara itu. Ya kasihan sih ngeliatnya gitu. Namanya juga kasihan dua-duanya, jadi kasihan orang tuanya, kasihan anak-anaknya. Jadi hal-hal kayak gini kan mestinya bisa apa ya, bisa diselesaikan dengan baik-baik mestinya gitu, tidak harus rame-rame kayak gini. Cuman ternyata Ruben cerita banyak lah kenapa akhirnya dia speak up di sosmed, karena memang merasa buntu dalam komunikasi dan uh, pelaksanaan hasil putusan pengadilan sebelumnya. Kan ada diatur berapa hari sama Ruben, berapa hari sama Wenda kan gitu, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik dan banyak kendala. Dia juga kasih lihat apa bukti-buktinya gitu, aku lihat sendiri dan ya menyayangkan sih gitu. Ada obrolan apa lagi sih bang? Mungkin selain itu mungkin ada cerita apakah gitu? Ruben, aku lihat dia uh, apa ya, banyak pikiran ya, banyak pikiran, terlihat stres juga, terlihat kurang sehat dan capek. Dia juga bilang semalam, gue capek ndak gitu dengan kayak gini, ini hal yang tidak membuat gue bangga, tidak membuat gue seneng, malah sedih. Dia bilang harus melakukan cara seperti ini, dan
dia terpaksa bertindak ini speak up di sosmed karena merasa komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Terus banyak juga hal-hal yang harus dijelaskan ke publik akhirnya gitu. Bang, kurang sehatnya sendiri dari segi mental aja atau fisik pun bang? Aku lihat dari segi mental dan fisik dia kayak capek banget gitu Ruben, dan dia bilang dia hidup dia sekarang dia bilang dia terharu dengan banyak support dari teman-teman, dari masyarakat, dari netizen ya. Sekaligus sedih juga dia dengan situasi ini gitu. Dia nggak pernah pengen hal ini jadi melebar dan panas, makanya dia menitik beratkan fokus itu ke soal anak. Nah kalau itu jadi melebar kemana-mana, dia sendiri nggak nyangka, dia juga kaget dengan banyaknya netizen kita yang membuka atau mengungkap hal-hal lain di luar soal anak gitu kan, macam-macam tuh isunya ya. Dia bilang ya mungkin ini udah harus jalannya kali ya seperti ini gitu. Dia juga nggak nyangka dia melebar kemana-mana, dan ada hal yang membuat dia sangat kecewa, terutama soal adiknya. Dia cerita dia sedih ya, adiknya seperti ini, dan terlihat tidak ada komunikasi atau permintaan maaf. Adiknya Koko atau adiknya Ciwen? Ruben terutama ya. Adiknya Wenda juga begitu juga. Itu yang dibilang dengan lingkungan yang tidak sehat tuh seperti itu. Jadi dia khawatir karena dia bilang gini, dia percaya, Ruben tuh percaya bahwa Wenda tidak seperti yang orang-orang pikir. Banyak hal-hal baik dari seorang Sarwenda, tapi karena mungkin faktor lingkungan, orang-orang sekitarnya juga tidak mensupport dan bersikap positif, jadi akhirnya terkesan jadi makin panas situasinya gitu. Bang, Itu mungkin yang Ruben rasain sih, yang waktu ngobrol sama aku ya. Ruben kan bola liar kan sekarang lagi di Sarwenda nih bang. Netizen pada menyalahkan Sarwenda, sementara Ruben sendiri merasa enggak kok, Sarwenda enggak seperti itu kalau lingkungannya enggak baik. Itu bikin Ruben kasihankah sama Sarwenda apa gimana bang? Ya bagaimana Ruben itu bagaimanapun masih berharap bisa mengasuh anak secara bersama-sama dengan Wenda dengan baik, karena hal-hal kayak begini, masalah kayak begini itu tidak membuat dia bahagia juga gitu, karena dia pengen semuanya berjalan baik-baik, membuka lembaran baru